Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kemarin baru habis ngukur-ngukur ya, masalah karena sering lihat di grup banyak yang ngeluh aki tekor karena bypass DC itu kan. Jadi sebenarnya itu yang perlu ya ini sekedar sharing aja ya. Kalau di pikiran saya itu yang penting gimana gimana ceritanya itu jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang itu loh, gitu. Jadi biar kadang ada keluhan aki tekor bang, aki tekor itu kan bypass DC itu kan. Nah, lampu depan kadang cuma diganti LED ya udah pede atau segala macem. Nah, sebenarnya ya balik lagi ke pengisian akinya berapa sama pengeluarannya berapa. Kalau lebih besar pengeluarannya daripada pengisiannya kan otomatis tekor itu loh, gitu. Jadi kemarin nih udah sempet ngevideoin bikin ngukur ya pakai multimeter, ngetes beban ini masih halogen ya, kita langsung lihat aja videonya. Nah ini jadi oke. Ini jadi kabel kuning yang dikeripok saya pasang sama probe multimeter ya. Jadi nanti dites langsung, diukur ke aki. Jadi kalau misalnya full DC itu kan memang bisa lepas kabel kuning sama yang dari kiprok, biasanya itu cuma model gitu doang, bukan full satu fase yang lepas ground terus ganti kiprok juga itu kan. Jadi cuma sekedar gitu doang. Nah ini prop propnya ya, yang di yang lampu yang di soket kiprok tuh yang warna kuning itu saya taruh di prop multimeter, dan satunya lagi ke aki. Nah kita lihat hasilnya berapa. Nah oke, nah ini kelihatan ya. Oke, tadi waktu pas awal ngangkat tuh 3,6. Nah setelah udah lampu udah nyala terang dia turun ke 3,5. Nah ini dalam posisi bebannya 3,5 ampere. Nah estimasinya aja kalau kita tulis misalnya 12 volt voltasenya, maka kalau misalnya hitung watt itu kan V sama dengan IR arus kali tegangan itu. Misalnya tadi kita ambil aja lah 12 volt ya, kita kali 3,5 ampere, 3,5. Oke, enternya jadi 42 watt realnya gitu kan. Emang nih saya pakai bohlam, bukan bohlam yang wattnya 35an, kalau salah 25an nih kalau salah gitu, 342 watt ya. Jadi ini waktu harus yang keluar itu 3,5 ampere. Nah kita lihat waktu pas pengisiannya itu berapa gitu kan. Waktu pas pengisian, nah kalau misalnya motor itu kan namanya gerak GGL gitu kan, gerak listrik itu ya. Kalau putaran rendah ke putaran atas kan pastinya kan beda kan, outputnya itu beda sama yang triple fase. Kalau triple fase mungkin dari RPM rendah udah tinggi, udah keluarnya gitu kan. Nah coba kita langsung lihat aja ke bagian pengukuran waktu pas nyala, waktu pas idle ya. Kayak nah ini dinyalain ini motor. Oke, lihat ini waktu idle ini sekitar 2,4 ampere, 2 ampere waktu pas idle. Jadi otomatis kalau misalnya sering kena macet-macetan pasti otomatis tekor gitu. Jadi kalau misalnya 2 ampere doang, jadi berapa, cuma 24 watt waktu pas idle bisa ngehandle nya gitu loh, gitu. Jadi pasti kalau misalnya tadi 3,5 ampere ya, demi 42 watt. Nah kita lihat coba kalau pas lagi di gas berapa. Nah ini kita coba lihat di gas ya.
sama ini dikasih beban tuh lampu kelihatan nyala di sini ya. Oke, langsung digas, kita klik yang gas. Nah ini digas nih. Nah tuh digas tuh. Nah itu waktu pas digas itu paling dapet tadi berapa, paling dapet tadi 5,6 lah itu stabilnya ya. Jadi kalau 2, coba kalau misalnya kita hitung-hitungan ambil samplingnya aja misalnya 12 volt ya, tetap jangan, emang sih waktu pas pengisian pasti biasanya voltasenya naik tuh pasti geber bisa 13,5 apa berapa, tapi kita ambil sampelnya aja misalnya 12 volt. 12 volt dikali 5,6 ampere itu bisa handle 67 watt. Nah sekarang gitu aja deh. Jadi intinya kalau misalnya ini juga ada kurangnya juga sih, harusnya kayak gitu harus ada yang dibandingin kan. Misalnya motor saya tuh yang satunya lagi kan udah full wave itu kan, mungkin berapa pengisiannya gitu kan, tapi ini kita ambil sampel aja dari motor yang ori aja gitu. Jadi kalau misalnya motor ori ya kayak gini lah, paling enggak tuh waktu pasti geber itu cuma bisa handle 67 watt ini. Nah ini ngambil dari angka dari multimeter yang mungkin nggak bermerek kayak Flux gitulah, tapi saya sendiri masih percaya ini merek masih ada akurasinya gitu loh. Kalau beli Flux mahal cuy, jutaan. Ini masih 500.000 masih kembali. Oke, sekedar ini aja apa namanya ya, buat teman-teman mungkin ada yang mau full DC atau apa gitu kan ya, itulah resikonya lah. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kayak jalan sering jalan lintas mungkin sih masih bisa lah kayak handle gitu loh, jadi jarang kena macet ya, jadi nggak di RPM bawah terus. Tapi kalau misalnya di Jakarta sering-sering macet-macetan atau apa gitu kan, atau enggak lewat gang banyak polder apa yang nggak bisa ngebut, nggak bisa ngegeber, ya udah pasti tekor nantinya. Apaan double kickbox segala macem lah, ngapain dah, lebih enak udah full wave udah kelar gitu. Ya udah sekedar gini aja, kurang lebihnya mohon maaf ya, ini cuma sekedar sharing aja buat teman-teman yang lain. Oke.